Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Viva Aisyatu Zuhra dari kelas PI 5. Di sini kita akan membahas Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Yang pertama, perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi, artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Pada dasarnya hal ini dilatar belakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, apalagi ketika penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam. Hal ini tampak jelas ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah bukan merupakan titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana yang dimaksud oleh Soekarno dahulu. Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan, secara terang-terangan pada tahun 1953, Presiden Soekarno mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika kelompok Islam di Indonesia masih memaksakan tuntutan mereka untuk sebuah negara Islam. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil. Pada awal 1960-an, sampai akhir melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam kehidupan politik. Sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Padahal, dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial. Namun, dalam praktiknya, sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, ada juga DI atau TII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Kedua, perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak tarik di antara tiga kekuatan politik, Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilan militer sebagai pemenang, tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965.
menyusul kudeta PKI yang gagal yang kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam. Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G30 SPKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penantangan secara terbuka tanpa resiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963, ketika UU Darurat dicabut oleh Soekarno, tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik. Akhirnya Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar 1966 yang ditunjuk kepada Soeharto untuk pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan, presiden, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Super Semar, kendati secara resmi masih menjabat presiden dalam status presiden konstitusional. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila. Antara lain yaitu 1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. 2. Terjadinya penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. 3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara. 4. Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan di Timur-Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengrusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya. 5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi dan golongan minoritas. Ketiga, perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu memerlukan identifikasi mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Pada era Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila di era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru, karena saat ini debat tentang masih
relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan menjadi sebab kehancuran. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela. Para penjabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi, karena mereka justru merasa bangga ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi, tantangan pada saat ini bersikap terbuka, bebas, dan nyata. Sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam materi saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.